Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajmanur Habibah dengan NIM 1122017000071 dari kelas 6C. Di video kali ini saya akan membuktikan analisis data menggunakan aplikasi SPSS, yaitu membuktikan data dari skripsi cutting saya yang berjudul Pengaruh Pendekatan Safi terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Kreatif Matematis Siswa. Kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Oke, baik. Di sini sudah ada data dari hasil skripsi kakak tingkat saya. Di sini langkah pertama kita perlu memasukkan data ini ke dalam Excel ataupun kita bisa langsung masukkan ke dalam SPSS untuk memudahkan. Oke, karena di sini saya sudah punya, kita klik open, kemudian kita klik data, kemudian kita ke data uji coba instrumen. Oke, yang pertama yang akan saya buktikan adalah um, uji validitas dan juga uji reliabilitas dari hasil uji coba instrumen dari skripsi kakak tingkat saya. Oke, di sini sudah sama datanya. Di sini ada respondennya, kemudian soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, dan juga ada total atau jumlahnya. Untuk kita menguji validitas, langkah yang pertama adalah kita ke analyze, kemudian kita ke correlate, kemudian kita klik bivariate. Oke, di sini kita masukkan semua variabelnya ke dalam variabel. Di sini jangan lupa klik person, kemudian tuple, kemudian di sini flex significant correlation-nya. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ada output dari hasil uji validitas soal-soal yang atau instrumen pada skripsi tersebut. Dilihat dari hasilnya ini, ternyata semua soal-soalnya itu valid atau bernilai positif. Jadi semua soalnya dapat digunakan. Oke, kita bandingkan dengan hasil skripsi kakak tingkat saya. Di sini untuk uji validitasnya, hasil yang didapat dengan skor-skor yang didapat itu sama. Nih, wait. Nah, di sini datanya pun sama, tidak ada perbedaan. Untuk hasil uji analisis validitas soalnya itu sama. Di sini terdapat bahwa soalnya itu bernilai positif atau valid dapat digunakan. Nah, jadi dari cutting saya juga terdapat bahwa semua soal-soal yang pada instrumen penelitian ini bernilai valid dapat digunakan. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan uji reliabilitas. Di sini yang pertama kita klik analyze, kemudian kita pilih scale, kemudian kita pilih reliability analyze. Kemudian setelah itu kita masukkan soal-soal yang sudah valid sebelumnya ke dalam items. Di sini karena semua soalnya valid, sudah dicek di uji validitas sebelumnya, kita masukkan ke 6 soalnya. Kemudian untuk modelnya kita pilih alpha from batch, lalu kita pilih oke. Nah, di sini didapat bahwa reliability statistiknya dengan menggunakan form batch alpha itu 0,799 dengan itemnya yang valid itu ada 6. Oke, kita cek, kita bandingkan dengan hasil penelitian kakak tingkat saya. Ternyata hasilnya sama. Di sini reliability statistiknya 0,799 dengan itemnya 6. Oke, dari keterangan nilai reliabilitas instrumen tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah kreatif matematis siswa memiliki derajat reliabilitas yang tinggi. Nah, setelah kita uji validitas instrumen, kemudian kita uji reliabilitas instrumen, langkah selanjutnya adalah kita menguji hipotesis. Kita uji hipotesis. Nah, data yang kita butuhkan adalah data hasil post-test dari kedua kelas, yaitu kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Dari hasil penelitian kakak tingkat saya, didapat hasil post-test untuk kelas eksperimen itu senilai ini. Nah, data yang akan kita gunakan hanya nilainya saja, bukan skornya. Jadi kita akan menginput nilai-nilai dari hasil post-test di kelas eksperimen maupun juga kelas kontrol. Di sini sudah ada hasil post-test kelas eksperimen, lalu di bawahnya juga ada hasil post-test kelas kontrol. Oke, ini datanya bisa kita pindahkan ke dalam Excel atau kita pindahkan langsung ke dalam XPSS. Di sini saya sudah punya datanya. Kemudian kita klik data, di sini hasil uji post-testnya. Nah, di sini didapat bahwa saya mengkelompokkan dulu di sini untuk kelompok 1. Oke, di variabel. Yang pertama itu kelompok. Di sini saya mengkelompokkan value-nya itu satu itu kelas eksperimen, kemudian yang kedua itu kelas kontrol. Kemudian di sini untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2, kemudian saya juga bikin kolom kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Oke, kita akan menguji normalitas dan juga uji homogenitas data hasil post-test kedua kelas. Caranya kita ke analyze, kemudian kita ke descriptive statistik, kemudian kita ke explore. Setelah itu, kita masukkan dependent list-nya itu nilai post-test. Kemudian di factor list-nya kita masukkan kelompok. Kemudian kita klik di sini plots, kemudian setelah itu kita klik centang normality plots-nya dan juga kita centang power estimation untuk tahu uji homogenitasnya. Kemudian kita continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini juga terdapat statistik deskriptif dari hasil post-test kedua kelas. Oke, di sini karena di skripsi kakak tingkat saya ada statistik deskriptifnya, mari kita bandingkan. Oke, di sini untuk kelas eksperimen ternyata datanya itu hasilnya sama ya teman-teman. Kemudian untuk kelas kontrolnya juga sama, tidak ada yang berbeda. Nah, kemudian untuk uji normalitasnya kita cek di sini dengan Shapiro Wilk-nya ternyata hasilnya itu sama, statistiknya itu 0,907, 0,949 dengan nilai signifikannya untuk kelas eksperimen itu ada 0,041, untuk kelas kontrol itu ada 0,3. Oke, dilihat dari hasil signifikannya, karena hasil nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 untuk kelas eksperimen, berarti sampel dari kelas eksperimen itu tidak berdistribusi normal. Sedangkan untuk kelas kontrol, karena nilai signifikan itu lebih besar dari 0,05, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke, berarti kelas eksperimen ini tidak berasal dari distribusi normal. Sedangkan kelas kontrol berasal dari sampel populasi yang berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita ke tes homogeneity. Di sini ternyata dilihat bahwa hasilnya itu, hasil perhitungan saya dengan hasil perhitungan kakak tingkat saya, ternyata hasilnya itu sama, tidak ada yang berbeda. Ini artinya
pengujian homogenitas dengan uji Lilliefors ini memperoleh signifikan itu 0,176 ini. Nah, ini lebih besar dari 0,05, maka varians kemampuan pemecahan masalah kreatif matematis siswa di kedua kelas ini bersifat homogen atau berasal dari populasi yang sama. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui uji normalitasnya, uji homogenitasnya, maka selanjutnya adalah kita uji hipotesis. Oke, karena tadi ada data yang tidak berdistribusi normal, maka untuk uji hipotesisnya kita menggunakan uji non parametrik. Di sini saya menggunakan uji Mann-Whitney untuk uji hipotesisnya sesuai dengan penelitian pada skripsi kakak tingkat saya. Beliau juga menggunakan uji Mann-Whitney sebagai uji hipotesisnya. Caranya, kita ke analyze, kemudian kita ke non-parametric test, kemudian pilih legacy dialog, kemudian pilih two independent sample. Yang kita pilih adalah nilai prosesnya, kemudian untuk kelompok ini di grup variable. Define group, untuk grup 1 itu 1, grup 2 itu 2. Kemudian continue. Oke, kemudian kita centang Mann-Whitney, kemudian kita pilih oke. Oke, dapat dilihat dari hasil perhitungan saya dan juga hasil perhitungan peneliti atau kakak tingkat saya, itu hasilnya sama. Kita mendapatkan nilai signifikan itu 0,012. Kemudian dengan hipotesis berikut, didapat di sini kriteria pengujiannya nilai signifikan dibagi 2 lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Kemudian jika nilai signifikan dibagi 2 kurang dari sama dengan alfa 0,05, maka H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Karena kita mendapatkan nilai signifikan itu 0,012, berarti 0,012 dibagi 2 itu 0,006. Nilainya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan juga H1 diterima. Artinya, rata-rata kemampuan pemecahan masalah kreatif matematis siswa pada kelas eksperimen lebih besar dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah kreatif matematis siswa pada kelas kontrol. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai pembuktian hasil analisis data skripsi kakak tingkat saya menggunakan aplikasi SPSS. Didapat kesimpulan bahwa hasil analisis data kakak tingkat saya tidak ada perbedaan dengan hasil analisis yang saya lakukan pada hari ini di aplikasi SPSS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.